إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنبياء من المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لله حضرات مؤلف هذا الكتاب وأهل بيته وذريته ومن يعلمنا على نشره هذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menjalankan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat karunia serta inayahnya sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat mulia ini yaitu Masjid Nur Thaibah dengan niat menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat kita yang baik ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada amalan-amalan atau sebagian amalan-amalan yang lain. Sebagaimana kita sampaikan waktu pertemuan dulu, yaitu sebuah hadis, hudurul majlisi alimin afdalu min salati alfi rak'atin. Artinya menuntut ilmu itu lebih utama daripada, lebih afdal daripada 1000 rakaat. Jadi untung benar 1000 rakaat, berat melaksanakannya kan. Wa iyadatil alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Nah, jadi lebih utama pulang daripada menghilangi orang sakit, orang garing, 1000 orang garing, dan lebih utama daripada mengantar 1000 jenazah. Nah, jadi itu keuntungan orang menuntut ilmu. Jadi orang menuntut ilmu itu kadang-kala dianggap remeh. Kita banyak beribadat haruslah asaharat sudah. Jangan memandang tuh kekanakan menuntut ilmu tuh nah. Karena menuntut ilmu lebih afdal daripada kita beribadah atau sembahyang tadi. Nah, jadi alhamdulillah kita kawan melaksanakan seumpama kan, cuma jangan memandang orang lebih rendah.
Dan lagi utama menuntut ilmu itu jangan diiringi dengan kejahatan. Artinya kejahatan itu bermacam-macam lah. Bisa menuntut ilmu sambil menguyak orang. Nah, itu kan kejahatan. Atau buliknya membawa sandal orang. Nah, itu kejahatan juga. Jadi jangan sampai kebaikan itu tadi diiringi dengan kejahatan. Artinya kawan menangarakan sama orang berbacaan, ada yang ini digawil, tahulah aja. Nyata kawan kada tahu, mun kada dikisahkan, kada tahu aja. Nah, ada kisah aja ini. Nah, itu kan artinya kita sudah membawai orang berbuat kejahatan, bertambah kita aja misalnya menyambati orang umpatan berdosa sudah, apalagi menggawil orang, berarti kan kita yang memulai. Padahal kita itu disuruh kejahatan diiringi dengan kebaikan. Jadi sebagaimana hadis Nabi dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannati wa yuba'iduni minan nar. Artinya, wahai Rasulullah, ajari aku amalan yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku ke neraka. Artinya nyaman bener kan amalan lah ya. Parak lan surga, jauh lan neraka. Caka kawa tuh berbuat ke surga ya lah, jangan parak aja kan. Lalu Rasulullah menjawab, idza alimta sayyi'atan atba'ha hasanatan. Artinya itu, apabila engkau melakukan suatu kejahatan, maka ikuti dengan melakukan kebaikan. Jadi lalu inya pulang batakon, aminal hasanati qaulan la ilaha illallah. Apakah perkataan kebaikan itu la ilaha illallah? Ya Nabi, ya ahsanul hasanati, itu adalah kebaikan yang lebih baik. Nah, jadi kebaikan yang lebih baik, la ilaha illallah. Jangan sampai kita tuh salah tafsir, kejahatan diiringi dengan kebaikan. Seumpama nih, beraramian menyuntan hayam orang, lalu memasakkan kiawa ampun rumah. Nah, itu lain kisahnya. Artinya aja kita nih empat memakan aja tuh ya, ampun rumah aja nih ianya. Nah, lain. Artinya lain sama itu, yang kejahatan diiringi dengan kebaikan tadi lain. Karena baik mengiau ampunnya ya lah, kejahatan diiringi lain sama itu. Jadi jar Nabi, sebaik-baik kebaikan itu setelah melakukan kejahatan itu yaitu mengucap la ilaha illallah. Nah, itu ada dua perkara yang tidak dapat diungguli, yaitu iman kepada Allah dan memberian manfaat bagi sesama muslim. Artinya tuh memberi manfaat bagi sesama muslim itu, kita nih bermanfaat di kampung. Jangan istilahnya di kampung tuh maulah cala. Artinya bila inya kita ada itu orang pernah gelisah di kampung. Nah, ini aja bisa ada pulang berhilangan nih ya. Nah, itu jangan, kalau bisa jangan sama itu. Bermanfaat bila kita datang tuh, oh alhamdulillah aja datang. Nah, kawaja menggini mengawah. Nah, sombong itu kan bermanfaat. Atau bila sidin datang nih aja, tanyaman kita nih aja, bisa bulikan anon aja, bisa ditraktir sidin di warung aja. Nah, itu bermanfaat artinya.
Jadi bermanfaat tuh baik tenaga, pikiran ataupun keuangan. Jadi hanya dikira tadi bermanfaat hanya untuk duit dia kada, tenaga iya juga, pikiran iya juga. Seumpama kita datang lalu orang hendak maulah duit ada nih, seumpama di desa ini kan ada dapat duit bermacam-macam, lalu kita memberi saran, nah kalau bisa ulahkan ini aja nah, seumpama jalankah menuju Alkah supaya nyaman seumpama kan, atau jalan menuju orang ke Padang nyaman. Nah itu kan pikiran kita bermanfaat. Jadi kada semata-mata duit kada, ya apalagi seumpama saran kita, nah kalau bisa jalan ke sini nah dibagusi, nah duitnya nah itu nyaman lagi, bagus lagi. Mohon istilahnya tuh double gitu lah, pemikiran lawan duitnya. Jadi itu ada hikayat, ada seseorang berdiri di Arafah dan di tangannya ada 7 buah batu, dan ia berkata, saksikan oleh kalian di hadapan Tuhan kita bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Nah, jadi orang ini berdiri di Arafah, makanya kita terjunlah di Arafah. Kalau bisa itu kita nih sambil di kemah itu disuruh orang menanam batu, istilahnya tuh minta saksiakan bahwa aku ini kan ada di sini tuh, nah supaya di mahsyar tuh kita tahu bahwa kita pernah di Arafah gitu. Nah itu kan biasanya tuh disuruh orang menanam. Jadi ini tadi inya berdiri di Arafah dan menggenggam 7 batu, saksiakannya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian inya guring, dan di dalam tidurnya tadi ia melihat kiamat telah terjadi. Nah kiamat hari yang guring lah, dan ia dihisap, dihitung orang amal baiknya tadi dihitung, dan dengan hisap tadi ia dimasukkan ke dalam neraka. Mungkin dalam hitungannya tuh banyak banget dosa, nah di dalam hisapan tadi neraka. Kemudian para malaikat ini dalam mimpi inilah, mimpi ini kadang-kadang panjang perjalanannya, tapi sebujurnya pada beberapa jam ya, jika kita jalani itulah kira-kira beberapa hari hitungannya toh, atau seumpama beberapa jam. Artinya di mimpi kadang-kadang 1 mat ya. Nah sama itu di akhirat tuh kena, di akhirat itu di dunia ini kayak mimpi ya. Padahal kita lawas menjalani bertamu lawan si ini, orang berpengantinan, orang kematian. Mun di dalam mimpi 1 mat benar, sama di akhirat tuh kena. Begitu bangun dikubur, nah kayak mimpi ya hitungannya. Atau di akhirat kena kan. Ternyata di dunia itu kayak mimpi ya. Karena perjalanannya itu panjang lagi itu. Sama kita bermimpi begitu bangun, ternyata siang ini lawas lagi hanya kamarian ya, pada bermimpi tadi panjang benar kisahnya. Caka di buku akan tuh bilang kada kayak catatan itu hanya kan. Nah sama itulah intinya. Kemudian para malaikat tadi mengambilnya, artinya mengambil ini nih hendak dimasukkan ke dalam neraka dan membawanya menuju pintu neraka. Dibawa sudah anak guring tadi nih, yang bermimpi imbah minta saksiakan non batu tadi, lalu kita guring. Tiba-tiba salah satu batu yang dahulu di tangannya melimparkan diri, artinya tuh model batajun lah, untuk menutupi pintu neraka itu. Nah di batu tadi begitu malaikat membawa ke pintu neraka, sekalinya batu tadi mau dibatimbai menutupi pintunya. Jadi kadang kawama anaknya malaikat nih memasukkan mun lawangannya tertutup,
Ibaratnya kita nak masuk sini, kaum kunci kaum lawangnya berdetan, kada mau masuk kami tanya lah. Nah, itu. Malaikat azab pun berkumpul untuk mengangkat batu tadi, dan mereka tidak mampu mengangkatnya. Kada kawa barat benar batu tadi. Malaikatnya azab ni aja berkumpul kada kawa mengangkat. Nah, lalu belum kemudian ia dibawa ke pintu neraka yang lain. Nah, pintu neraka ada 7. Bawa pulang ke sebelah sana, nah kayak itulah. Lawang tak kunci, kasih ke sini. Ternyata tak kunci pulang lah. Ternyata salah satu batu lain yang 7 tersebut menutupi pintu neraka tadi. Dan para malaikat tidak dapat mengangkatnya. Kada kawa mengangkat benar. Nah, cakawai ini kau bagi kiawannya lah. Kiawangan siapa-siapa untuk mengangkat. Ada yang ini para malaikat itu sudah luar biasa, ya kada mau mengangkat. Hingga dibawa pada 7 pintu neraka ini, kata 7-nya sudah dikelilingi, ternyata ada kawa juga. Dan pada setiap pintu neraka tadi terdapat satu batu dari batu yang 7 tersebut. Nah, jadi yang batu yang 7 tadi ada seberataan, kata 7-nya ada batu tadi, ikannya bawa 7. Kemudian ia para malaikat kemudian ia yang bermimpi tadi lah, yang mati kisahnya nih, dibawa ke bawah aras, dan para malaikat berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, Engkau maha mengetahui dengan perkara hambamu ini, dan kami tidak dapat menemukan jalan untuk memasukkannya ke dalam neraka. Karena kawaja yang malaikat ini mengadu dengan Tuhan, karena kawa kami membawa, karena lawangnya bakunci badataan. Nah, jadi itu terserah Tuhan lagi, kami kada kawa lagi melaksanakan tugas nih, karena Engkau yang lebih mengetahui kisahnya nih. Nah, napa jadi kada kawa? Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai hambaku ianya bersaksi tadi, engkau telah meminta kesaksian dengan batu-batu tersebut, dan batu-batu tersebut tidak menyalahi hak engkau. Artinya tuh menuruti, kada menyalahi, artinya tuh menuruti kehendak engkau menjadi saksi tadi. Nah, kita saksikan, maka bagaimana aku akan menyia-nyiakan hak engkau, dan aku menyaksikan kesaksian engkau. Nah, jadi kayak apa aku juga aja Tuhan kada menuruti nih, katakan batu aja kada menyalahi lawan lawan kesaksiannya. Jadi aku kada kawa juga kisahnya tuh, karena mengetahui tuh ini kami saksi tadi. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, masukkan oleh engkau atau kalian ia ke surga. Nah, jadi dimasukkan ke surga. Jadi karena neraka ini tak kunci, bawa aja ke surga dah, masukkan. Ketika dekat dengan pintu surga, ternyata pintu-pintu surga masih tertutup juga. Tapi kada ada menghalangi, tertutup aja, nah, belum dibuka kaum lawangnya. Nah, itu. Kemudian datang kesaksian yang disaksikan tadi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, jadi yang diucapkan tadi, nah datang, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Nah, jadi yang kesaksian tadi datang, yang ucapan tadi itu kemudian terbuka seluruh pintu surga dan ia masuk ke dalam surga. Mah nyaman benar itu leh. Ibaratnya dah berkat itu tadi aja, inya minta saksiakan. Nah, kayak kita nih kan lah minta saksiakan bahwa kita ada di sini gitu kan. Karena kan kekawanan tuh jadi saksinya. Oh, ya aku aja pernah aja tetamu itu di sini. Nah, khawatirnya tuh kalau kita berbuat kejahatan, kekawanan saksi juga. Wih, jurainya tuh aja. Semalam ini aja mengambil aku melihat aja. Nah, maka kan ada berdusta di sana ya lah.
Mun kita baik atau apa? Nah kada baik itu lo ngalih bener sakit kepala ya lah. Nah, seorang imam yang zuhud yaitu Sayyidil Mufti. Nah, semoga rahmat Allah azza wa jalla tercurah kepadanya. Menghikayatkan dari bapaknya yaitu bapaknya Mufti, semoga Allah azza wa jalla mencurahkan rahmatnya kepadanya. Ia berkata, Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Tuhan dan berkata, wahai Tuhanku, Engkau telah menciptakan makhluk dan Engkau memelihara mereka, Engkau beri nikmat, kemudian pada hari kiamat Engkau masukkan ke neraka. Mau dimasukkan mereka tuh ke dalam neraka kalau Engkau. Jadi apa kisahnya Nabi Musa? Tuhan ini menciptakan manusia, menciptakan makhluk, dimakani, dipelihara, di apa segalanya. Kiamat dimasukkan ke neraka. Nah, apa jadinya ya Nabi Musa? Lalu maka Allah Jalla wa Jalla mewahyukan kepadanya mewahyukan kepada Nabi Musa Nabi Musa lah dengan firman-Nya, wahai Musa, hendaklah engkau menanam tanaman. Jadi Tuhan tadi, karena Nabi Musa tadi kan istilahnya mau ucapakan lawan Tuhan, kenapa Tuhan istilahnya menciptakan makhluk, dimakani, istilah kita tuh dipelihara, pokoknya di apa segalanya tuh. Begitu kiamat dimasukkan ke neraka. Kenapa? Lalu Tuhan istilahnya, wahai Musa, hendaklah engkau menanam tanaman. Suruh Tuhan tuh Nabi Musa ini menanam tanaman. Maka Musa pun menanam tanaman, lalu menuruti menanam yang disuruh Tuhan tadi, menanam, disiramnya dan dipeliharanya hingga dipanennya. Cara ibarat kita berhuma itulah, mulai balacak segalanya tuh nah, sampai mengatam, kemudian dibersihkannya hasil tuayannya, artinya hasil panennya dibersihnya. Allah azza wa jalla berfirman kepada Musa alaihissalam, apa yang telah engkau lakukan dengan hasil tanaman engkau? Apa yang kamu lakukan di hasil tanaman kamu tadi? Musa alaihissalam menjawab, semuanya telah dipanen, artinya sudah dikatam Tuhan nang kutanam tadi. Allah azza wa jalla berfirman, apakah engkau tidak menyisakan sedikit pun? Kada tersisa aja Tuhan. Jadi dan Musa menjawab, aku tidak menyisakan sedikit pun kecuali yang tidak ada kebaikannya. Nah, kada baik aja. Benih itu benih apa tuh orang tuh, nah hampa kan, nah pergalinya tuh lah. Itu yang tersisa lagi. Nah lainnya sudah diangkut dah. Kita telah sudah diangkuti. Maka Allah Jalla wa Jalla berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memasukkan ke dalam neraka orang yang tidak ada kebaikan padanya. Artinya, nah itulah aja Tuhan. Jadi aku masukkan ke neraka tuh karena kada ada kebaikannya, sama ikam tadi nyata tinggal tuh nah. Karena ikam kada bawa tuh karena kada ada kebaikannya, artinya benih itu benih yang kada baik juga ikam jadi tinggal. Sama aku aja Tuhan. Jadi aku masukkan ke neraka tuh karena kada ada kebaikannya juga. Nah itu jadi Tuhan tuh menyuruh tuh Musa bertanam tuh sama itu kisahnya. Nah suruh berpikir seorang lah. Jadi munnya baik-baik aja, kadanya Tuhan masukkan ke neraka, pasti masukkan ke surga. Sama Musa tadi, cakanya benih itu baik aja atau tanaman baik aja, kadanya tinggalnya bang, pasti dibawanya bulik. Nah itu kisahnya. Nah Musa bertanya, siapakah
Iya, yang kada baik tadi, yang kada ada kebaikannya itu siapa aja Musa? Allah Azza wa Jalla berfirman, yaitu orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya tuh orang kada Islam ya lah. Artinya tuh orang kafir lah. Karena kalau orang Islam aja pasti istilahnya pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi yang dia itu orang yang kada ada kebaikan sama sekali, yaitu orang yang tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi kalau orang yang kada mengucapkan ini, berarti kan ini kada batuhan Allah dan Rasul gitu kan. Itu yang dimasukkan ke dalam neraka. Lalu orang ada bertakon, kayak apa jamun orang kafir tuh istilahnya berbuat kebaikan pang istilahnya tuh menyumbang jualah, menyumbang jalan, menyumbang masjid kan. Kita tuh kan kada tahu orang lalu-lalu tuh kan ada aja orang kafir ya lah menimbai segalanya tuh kayak apa kisahnya. Nah, jadi kebaikannya itu karena diperlihatkan juga. Nah, ini kebaikan engkau seandainya ikam istilahnya seandainya ikam ini istilahnya Islam gitu kan, beriman, seandainya ikam beriman, nah ini kebaikan ikam. Tapi kan kada beriman, kada cakap ibarat kita tuh tabungan ada di dalam berangkas, tapi membuka kada hasilnya lah. Banda di tabungan hibak tabungan nabung terus, tapi kada membuka, nah kada hasilnya. Ada yang ini tabungan sedikit ya, tapi kalau dimanfaatkan ya lah. Cakap ibarat tuh duit tuh sedikit aja, tapi istilahnya tuh istilahnya tuh dibawa belanja. Ada yang ini tabungan banyak sampai mati ya kada digunakan. Nah, itu kada bermanfaat. Kalau ini tadi istilahnya orang yang kada ada kebaikannya, yaitu orang yang kada mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya kita itulah bila di akhir hayat kita tuh mengucapkan la ilaha illallah, maka masuk surga ya lah. Nah, cuma kan hendak mengucap itu kan kawa kada kita mun kada dia Tuhan yang menggerakkan kada kawa juga. Biar kita hendak mana kada kawa, cuma pulang nangaran kita istilahnya hendak mengucapkan tuh harus rancaki latihan. Istilahnya tuh rancak mengucapkan, insyaallah waktu akhir hayat kita dapat mengucapkan. Ada yang ini kada suruh latihan, cakap ibarat orang tuh disuruh langsung terjun main bal, kada suruh latihan ya lah. Nah, kayak apa hendak misalnya hendak memasukkan kagul lah, orangnya jadi disuruh latihan. Nah, itu istilahnya. Tapi bisa aja masuk sama juga, bisa aja ya, Tuhan bisa memberi kan, bisa mengucapkan. Tapi yang bagusnya itu memang yang bagus orang latihan kan. Nah, itulah kita disuruh latihan terus mengucapkan itu. Makanya ada di antaranya itulah kisah itu orang ini hendak menikah disuruh istighfar apa segalanya kan lah, ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah segalanya tambah syahadat lah. Ada juga ini kisah lah, ada juga orang ini bila hendak menikah disuruh menghafali rukun Islam. Rukun Islam macam-macam ya. Nangaran hendak kawin nih, napa nggak syaratannya hakuni taras ya lah. Istilahnya disuruh oleh pangolo maanukan rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada 5. Nah, disuruh bila inya hendak kawin oleh pangolo nih disuruh menghafali rukun Islam tadi. Jadi nangaran orang ini kada tapi tahu juga istilahnya tuh lalu mahapali. Nangaran mahapali ini kadang-kadang bisa kada tapi ingat, apalagi menghadapi orang banyak. Menghadapi orang banyak ini bisa gugup, mun hafal sedikit ya bisa tapuntal. Kecuali hafal benar gin bisa tapuntal juga. Gugup ya lah. Nah, lalu istilahnya ini ada kisah di nilai kada ini pulang lah. Jadi orang kisah gugup nih sembahyang. Nah, kisah tadi itu kena kita sambung dulu.
Orang ini sembahyang hingga ayat qul ya qul huwallah, qul ya qul huwallah, qul ya huwallah. Jadi jadinya cucu diubah-ubah pangkai aja. Orang nginto teh terus ya. Aku bisa ayo aja ngaran kai ini kada mukalah juga ya lah. Bisa ayo aku aja. Lalu mahapali inna ataina, misalnya inna ataina kal kausar. Pokoknya itu handap ya ayatnya kan. Apali terus pas sembahyang banyaring kayak ini. Baca inna ataina teh. Inna ataina itu kan banyak qul huwallah aja kan. Asa jangan qul ya aja tak boleh kena ya lah. Tabalik. Lalu baca inna ataina. Lalu kada ingat kayaknya inna ataina inna. Lalu ay inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aja kayak kalau lagi kada nyambung kayak. Nah, karena tadi mahapali tuha hanya bahapal. Lalu kada ingat. Nah bagusnya tuh waktu anom bahapal ya lah. Nah, tapi kada mesti juga orang Tuhan ini mahapal tuh kada hafal kada mesti. Banyak kayak orang Tuhan tuh lah hafal. Orang ini mengaji kada bisa, tapi rancak menangar hafal Yasin. Mengaji kada bisa, tapi hafal Yasin karena rancak mendengar. Nah, jadi runtuhan ini jangan juga istilahnya orang bahasa bahin itu pesimis. Model bah ada harapan ya jangan hafali aja doa hafali. Kalau pinta pelipit pas suruh orang nyanda baca doa salamat kan lalu tak baca al-mahdini biman hadaitah lah. Jadi mungkawa dia hafali. Lawan pulang di situ ada juga kita ini caka ibarat kakanak itulah daya tahan tubuh kan lebih kuat istilahnya berhujan bapak tahaninya mun kita tuha ini karena hujan sedikit aja bisa garing dah. Nah kayaknya kayak apa supaya jangan garing minum obat ya lah. Nah sama kita bahapal di situ ada amalan supaya kita kuat ingatan. Nah baca gitu kakanakan inya kada membaca itu kuat ingatannya. Kita natuhani harus ditambahi ibaratnya di samping kita menghafal amalkan juga supaya ingat kuat ingatan karena berbeda langkah kanakan sama kanakan tadi inya kada perlu minum obat inya tahan aja berhujan apapun kita orang Tuhan ini berhujan garing dah. Nah sama itu tenang adanya. Nah jadilah ngaran gugup tadi kada kawa lalu terus orang hendak bernikah tadi nikah tadi kan gugup loh nih lalu bepasan lawan kawan karena aja menaku bernikah ikam balangok jadi lulungkang tuh dia beri tanda aku isyarat nih sama ini bila ini istilahnya ini pertama syahadat aku tahu aja kedua sembahyang sama itu puasa kemudian merokok puasa bayar zakat kemudian sama ini zakat bila gambar naik haji bila ini naik haji ya lalu di hadapan pengulo nih kon Islam ada berapa aja 5 aja wah si pengulun ini mantap ya nek syahadat ya lalu membaca atahiyatul lain atahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul nyapa aja tuh jar pengulu tahiyatul ini kan aja ada aja semuanya aja sampai itu kan sambungannya ada asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah nah itu aja kata kawa memisahkan jadi bahasa mulai atahiyatul lalu baca. Nah, sudah selesai sebutnya yang pertama syahadat kedua sembahyang kan melihat kawan sebenarnya nah sembahyang ya ketiga apa aja pengolah apa 3 puasa aja kemudian kawan melihat aja kemudian puasa 4 cangang pulaan kawan 4 bayar zakatnya bayar zakat ya kelima ya jadi kawan apa aja kan ingat lagi nih apa nih tadi nih kan aja obat nyamuk aja berputar obat nyamuk padahal berputar artinya begulang tuh naik haji lah padahal obat nyamuk kena gugup tadi. Jadi itu pangulonnya mau lahual ya lah semestinya jangan tapi ditetakuni sama itu orangnya hendak bernikah atau diberi kemudahan lah. Jadi kita di akhirat itulah disuruh yang bermanfaat tuh hanya amal. Duit itu kan ada bermanfaat lagi kecuali duit istilahnya yang disedekahkan. Ini ada kisah dalam kitab itu
orang ini menyeberangi titian siratal mustaqim di akhirat itu kan, menyeberangi ada nang kayak kilat ada lah, ada juga nang kayak model nang kayak kita tuh tolak bermotor ada nang kayak berjalan lah, macam-macam ada ini. Maka perjalanan tuh kalau kada salah naiknya itu 500 tahun, mandatar 500 tahun, turunnya 500 tahun. Lawas benar leh. Ibaratnya kita nih hidup seumpama 100 tahun, naiknya aja gini kada sampai, belum ditanya lah, kada sampai lagi. Ibaratnya siapa dah hanya 500 tahun, cak ibarat dihitung di dunia nih umur 100 tahun, cak dibandingkan di akhirat tuh titian siratal mustaqim tuh naiknya separuh kada ada lagi. Pantas saja istilahnya sampai di akhirat tuh dunia ini nang kayak mimpi aja, wajar aja, kada ada kada ada memberi bakas lalu lah. Jadi lalu orang nih nyebarang titian mustaqim, kada ada apa kisah tuh nang kayak kilat kah, nang kayak apa, kada ada kisah. Cuma waktu parak nyobalah tak gugur. Embah itu parak sudah lah neraka, ada yang menyambut, tak naik akan pulang, kawan naik kada jadi gugur nih. Kemudian kita tuh sawat ada yang ambil, tak nyobalah pamamai nah gugur deh, napa aja ikam ja hanyar aja nolongi aku kan, orang menolongi dia tak salah, pamamai napa aja ikam nih hanyar aja nolongi aku aja. Aku amnya sudah tak kibar semangat, hanya ditolongi, cakanya dari awal ditolongi, ibaratnya kada sewat aku tak kibar semangatnya lah. Jadi jarnya menolong ini kayaknya dulu sabar, jangan tapi bamamai. Aku ini menolongi sudah. Nah, lalu aku nih iya nak ikam sembahyang gawe itu nah. Ikam nih sembahyang parak dah habis waktunya, hanyar sembahyang. Nah itu cakap ikam kada sembahyang gugur ikam. Tapi kan ikam sawat sembahyang, lalu itu selamat. Nah aku tuh iya sembahyang na ikam na hendak gugur waktunya tadi. Itu lah kau nih. Oh ya. Jadi mun ikam kada hindak istilahnya na gugur sama itu tuh sembahyang di awal waktu. Nah itu. Jadi disuruh sembahyang waktu. Sauran juga salah. Parak dah seorang ke asar parak dah nyar sembahyang. Nah lalu sawat gugur. Nah jadi mun kada hindak gugur itu jangan sembahyang para habis waktunya. Nah, jadi inya ini jadi sarik karena sawah ta apa jangan tuh tak gugup ya lah gugur, lagi kibar semangat dah. Nah itu tadi karena amal kita juga nama ulah kita sampai gugur hendak sampai ke tanah ibaratnya tuh ada yang menyambut akan. Nah, jadi mungkin tidak gugur sembahyang di awal waktu. Ini ada kisah orang gugur ya lah. Orang ini berjual semangka. Berjual semangka ini contohnya ini pasti habang ya lah. Oh, habang semuanya tahu. Nah kisah itu macam-macam ada di Kasumbai apa ada tahu bang kita lah. Kada berjual semangka jadi kada tahu ya lah. Jadi berjual pokoknya jadi jual semangka bila inya biar membuka kena bila inya putih boleh kakan wah ini mana model bergaransi juga nih warna pokoknya bila inya putih pas ditukari bawa ke rumah sekalinya dibuka putih lalu datang membeli kakan ini putih apa aja janji tadi aja bilanya putih boleh kakan aja hadang dulu jangan berjual aku nih berjual kada ada bang berjual semangka na putih na habang aja semuanya ada loko lain aku kada aja aku nukar di situ aja kada ada nukar di lain kayak apa gara kamu membawa biasa aja aku tadi bersepeda ya aku jalan di belakangnya sampai ada bang ya sampai jembatan itu gugur tadi aja aku bawa pulang aja nah jual semangka nah gugur itu tuh jadinya pucat ya. Nah kita aja kata gugur pucat loh. Jadi semangka tuh pucat juga gugur. Nah, jadi yang menjual semangka ini kena kalah juga ya lah. Padahal kan karena gugur adanya pucat lalu putih. Padahal dia semangka putih. Nah, jadi itu daripada ya lah.
daripada hendak kadi hendak mau membulikakan duit orang lalu diulah-ulah alasan. Ada juga orang berjual limau manis, limau manis ya, sapi kapan limau manis pas dibawa bulik masam, publikakan ya pulang kenapa aja masam nih aja ikam jangan berjual hanya 1 kilo nukar masam model manyanyarik aku di pas sapi kapan lagi sapi kapan ini kamana bulikakan kada daya aku sarek jadi yang berjual ini desana nukar limau masam juga ya nak, tapi kada mau kalah. Jadi istilahnya orang membulikakan kisahnya aku aja sapi kap aja samuturan nukar dia kada daya manyanyarik misalnya kamana aku bulikakan kada kawaju aja ikamnya 1 kilo aja manyanyarik dah boleh kia matar ya. Nah, artinya tuh beri diam aja lagi dah aku samuturan gitu diamnya nah gitu kisahnya. Nah jadi kisah di akhirat tadilah hanya kebaikan yang bermanfaat, kada ada yang lain tuh nah kebaikan dia lagi mahadang kakanakan atau lain mengirimi belum tentu dikiriminya ya lah. Kadang-kadang kakanakan apa segalanya mun kita sudah mati itu ingin sibuk macam-macam mau urusi ini kadingat lagi di seorang kadang-kadang waktu mahaul kada ingatnya apalagi yang tiap hari mengirimi belum tentu gitulah. Makanya kita tuh berdoa anak yang soleh solehah gitu supaya artinya inya tuh ingat lawan kuitan. Kalau anak yang soleh pasti ingat ya kan mengirimi ibaratnya tuh atau sompama ba'amma yang lain pahalanya kau hadiahkan lawan kuitan semua kan. Nah, ada yang ini inya sibuk urusan inya apalagi urusan dunia ya lah. Dunia ada habisnya ya urusi ini kan. Kadang-kadang para kamarian dia kada habis lagi urusannya modenya baik kayak saat sembahyang ini bersambung sampai ke malam kada baca sembahyangan. Nah itu rugi ngarannya lah. Artinya kita terbawa nafsu urusan dunia. Kayak apa kita hendak mengharapkan anak mengirimi kita. Jaka ibarat kita tuh anak ini kan ada cukupnya hidup hendak minta kirimi ada kawannya ngirimi inya genjinya hendak minta tambahi. Nah, itu. Jadi baik kita beramal seorang mudah-mudahan kita beramal amal kita tuh diterima mati masuk surga semalah anak kita pun mengirimi artinya itu menambahi akan pulang tanah. Jadi yang di akhirat tuh yang utama amal. Jadi siapa yang bangun besokan dan tidak berniat menjalimi seseorang maka ia mendapat ampunan dosa. Jadi kita bangun esokan tuh nah berniat jangan menjalimi orang maka kita mendapat ampunan dosa. Ini kada berniat di rumahnya sudah ingat-ingat hendak ke warung hendak bergisah mau digelisah sudah di rumah nih padahal di rumah nih cara ibadahnya tuh dia siapakan aja macam-macam sudah lebih nih tapi gelisah hendak berkisah di warung nih nah atau melihat napakah melihat orang pina aneh hendak mengisahkan dah. Nah itu kan niat tuh sudah niat menjalimi orang. Jadi kalau bisa kita niat tuh jangan berniat yang kada baik. Misalnya bila bangunnya aku ada sembahyang apa segalanya niatnya dulu ditulis sudah oleh Tuhan tulis kebaikan sudah malah kita diampuni dosa kan itu untungnya berniat baik tadi. Mun berniat kada baik kada ditulis lagi cuma bila melaksanakan nah itu hanya ditulis Tuhan. Nah itu Tuhan tuh maha adilnya tuh maha bijaksana. Jadi bilanya kebaikan berniat sudah ditulis bila kejahatan berniat kada ditulis cuma kita untungnya berniat kebaikan diampuni dosa kita. Nah itu. Dan siapa yang bangun besokan lalu niat menolong orang yang dijalimi menolong orang yang dijalimi atau ia niat untuk mengabulkan hajat orang maka ia memperoleh pahala seperti pahala haji mabrur. Jadi sekali haji mabrur bila niat itu menolong orang besokan tuh niat nolong orang aku aja hari ini nah aja
hendak menolongi orang pemula ya. Nah itu kan meniat nolongi orang, hendak menggani mengupas nior kah, hendak mengawah kah, atau orang hendak mahaul menggani kan. Nah itu niatnya kita itu, maka dicatat Tuhan kita tuh mendapat pahala sama lawan satu haji mabrur. Menolak haji wah ini mbak ante berapa tahun, duitnya berapa, tulak ke sana bilang alih benar, meninggalkannya di sini apa segalanya, pas bahaji belum tentu mabrur. Nah ada ini tadi, niat kita tadi niat menolongi orang atau niat menolongi orang yang dijalimi, caka ibaratnya itulah kita nih kawa menolongi orang nih hendak disidang, lalu kita melihat bahwa inya tuh kada salah menyala, lalu kita wani jadi saksi, kena aja ku bila inya nih aja, saya ham lagi orang dijalimi nih, inya ini kan terjalimi, nah itu kita sama dapat pahala haji yang mabrur. Nah untuk sedangkan haji yang mabrur itu kan kada ada balasan kecuali surga. Nah itu untungnya. Nah jadi istilahnya tuh untung benar kita berniat. Jadi mulai kalau kawan mulai wahih ini kita berniat, besokan itu pertama kada menjalimi orang, itu sudah diampuni dosa. Kedua lagi kita istilahnya berniat menolong orang, maka kita dapat pahala haji yang mabrur. Nah mudah-mudahan kita kawan melaksanakannya ya Allah subhanahu. Kiranya itu yang dapat disampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shalatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qabim Muhammad kalimati Muhammad siwaki Muhammad barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim.